Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya Fitri, koas UMY yang sedang menjalankan stase ilmu kedokteran keluarga di Puskesmas Ngampilan. Ya, Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Sumini. Ibu Sumini. Usianya berapa, Bu? 58, 59. 59 ya, Bu ya. Pekerjaannya kalau boleh tahu, Bu? Rumah tangga. Bu rumah tangga. Kemarin Fitri udah janjian sama Ibu untuk konseling tentang penyakit Ibu, nggih? Nggih. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu kemarin didiagnosis apa sama dokter? Dikasih Uh-uh. obat itu ya. Kencing manis, Bu. Iya. Kencing manis, nggih. Uh. Kalau boleh tahu, Ibu udah mulai kapan punya penyakit kencing manis? Ya 5 tahunan. 5 tahunan ya, Bu Iya. ya. Boleh tahu awal gejalanya, Bu, 5 tahun yang lalu apa yang Ibu rasakan mengenai gejala mengenai kencing manis? Tapi enggak nganu cuman dicek itu, kalau dicek itu nganu 144 toh kemarin itu dikasih obat gitu 144 ini saat waktu atau Ibu puasa dulu, Bu? Dulu dicek, pertama dicek. Pertama dicek Ibu puasa atau Enggak ya, sedang enggak puasa ya. Terus akhirnya dikasih obat kencing manis ya, Bu ya. Berarti Ibu nggak ada gejala sebelum diperiksa, Ibu nggak ada gejala suka pipis? Ya biasa Biasa aja. Suka lapar, Bu? Ya dulu iya, terus sekarang enggak. Sekarang enggak. Kalau dulu berarti suka lapar, suka haus nggak, Bu? Suka haus sama suka buang air kecil. Iya. Sama ada mengalami penurunan berat badan nggak, Bu, waktu 5 tahun yang lalu? Ini stabil aja Oh, berarti stabil. Ya 64, 65, 64, 65 gitu Dulu ada penurunan nggak, Bu? Penurunan ya, tapi masih 60 lebih terus. Oh, masih 60 lebih terus ya, Bu ya. Ibu kemarin ini kan waktu pertama kali diceknya pakai gula darah nggak puasa. Ada pernah disuruh cek waktu puasa nggak, Bu? Pernah. Itu Ibu ingat angkanya berapa, Bu? Angkanya berapa saya? 132. 132. Oke. Terus gejala yang dirasakan udah. Terus yang Ibu rasakan waktu dikatakan memiliki kencing manis, Ibu gimana? Yang dipikirkan pertama kali gitu? Ya pikirannya enggak tapi kalau dicek dengan tapi badannya stabil, alhamdulillah gitu ya. Kalau dulu yang dipikirkan pertama kali apa, Bu? Cemas, takut atau ya apa? Takut mengenai apa, Bu? Takut ya kalau kalau gula itu kan aku takutnya itu kalau minum gula banyak-banyak kan yuk nanti gini ada yang meninggal bareng gitu toh ya, jadinya aku takutnya gitu. Berarti takut ini ya, Bu ya, komplikasi dari gula, kayak tiba-tiba luka nggak bisa sembuh atau tiba-tiba meninggal gitu, Ibu ya. Ini Ibu lihat sendiri orang sekitar atau katanya orang, Bu? Ya lihat sekitar ya, Bu. Jadi ketika Ibu didiagnosis gula, Ibu ngerasa takut. Terus Ibu yang dipikirkan pertama kali itu Ibu akan takut meninggal karena lihat orang-orang sekitar dan kalau ada luka susah sembuh gitu ya, Bu ya. Oke. Terus yang Ibu rasakan waktu pertama kali dengar itu apa, Bu? Sedih atau cemas atau gimana, Bu? Ya cemas sedih ya, Bu ya. Cemasnya karena apa, Bu? Ya tapi kok aku ndak ada nganu kok bisa sakit gini ngono lho. Nggak gejalanya nggak terasa terus kok tiba-tiba sakit gitu ya, Bu ya.
Sedihnya kalau boleh tahu sedihnya gara-gara apa, Bu? Oh, aku takutnya kalau apanya luka nggak bisa sembuh apanya gitu. Tapi alhamdulillah aku kering nggak apa-apa. Kalau luka ya biasa, kalau kena peso ya biasa, terus ditetesi obat itu terus sembuh. Alhamdulillah. Mm-mm. Ibu kalau dikasih angka 1 sampai 10, Mm-mm. rasa takutnya waktu itu di angka berapa, Bu? 1 itu biasa aja, 10 itu sangat-sangat takut. Angka 5. Angka 5. Kalau cemas sama sedihnya, Bu? Angka 4. Cemasnya angka 4. Mm-mm. Sedihnya Sedihnya angka 6. angka 6. Oke. Terus yang Ibu ketahui mengenai penyakit Ibu selain yang dikata-katakan orang, Ibu ketahuinya apa? Mengenai kencing manis. Ibu tahunya kencing manis tentang apa? Apa ya, kalau itu kalau luka kok nggak bisa sembuh. Kalau yuk aku takut ada yang gula itu kok bisa sampai dipotong-potong gitu loh. Terus apa lagi, Bu? Ya udah itu. Sampai di amputasi ya, Bu ya. Oke, ini yang Ibu ketahui mengenai kencing manis yang Ibu rasakan ya, Bu ya. Jadi benar apabila gula itu menyebabkan luka susah sembuh apabila gulanya tidak terkendali, Ibu. Terus gulanya ini kalau gula udah tinggi terus sampai udah menyebabkan kematian pada beberapa anggota, itu lebih baik diamputasi atau diambil, Bu, untuk mencegah perambatannya. Itu juga benar. Cuma yang perlu diketahui lebih lanjut itu gula ini kan dari kalau gula di usia dewasa atau lansia itu disebabkan karena pola hidup yang banyak konsumsi gula. Ibu mungkin waktu remaja atau waktu umur 21-30-an banyak konsumsi gula, bisa minum manis sehari 2, 3, 4, 6 gelas, Ibu. Tapi kalau bikin pakai gula, bikin pakai gula. Sekarang sehari sama 1 sendok aja. Sehari 1 sendok. Kalau dulu berapa, Bu? Ya kan kalau bikin minum manis. Kalau minum manis gitu. Makanan juga banyak kan manis ya, Bu ya. Apalagi di Jawa kan gudeg gitu-gitu kan manis kan, Bu. Nah, itu juga bisa faktor resiko untuk menyebabkan terjadinya gula. Ini diabetes ini, kencing manis ini dia itu jangka panjang, Ibu. Jadi tidak tiba-tiba ujuk-ujuk. Nah, ini tuh disebabkan karena pola makan. Satu pola makan sama pola kegiatan. Banyak tidur, banyak rebahan, tapi yang gula-gulanya pada masuk semua. Sedangkan kan ketika banyak gula dalam darah kita, itu harusnya namanya insulin, Bu. Si insulin ini dia merupakan kunci untuk membuka gula biar bisa digunakan oleh sel kita. Cuma ketika kebanyakan gula di dalam pembuluh darah itu menyebabkan si insulinnya kuncinya ini, Bu, ngambek. Jadi macet, buat buka pintunya tuh jadi macet. Jadi susah bukanya, gulanya jadinya makin banyak di pembuluh darah. Dan itu karena ada itu tubuh ngerasa aku lapar, nggak dikasih makanan, padahal kan udah banyak gula nih, Bu, cuma kuncinya aja yang macet. Nah, akhirnya si dalam tubuh ini dia memecahkan penyimpanan yang ada di tubuh, adanya di otot, di lemak dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, itu bakalan ngeluarin gejala-gejalanya, Bu. Jadi ketika gula darah itu udah banyak, harusnya kan gula itu diserap kembali sama ginjal, Bu. Nah, tapi kalau gula darahnya itu kebanyakan, ginjalnya itu jadi meningkat kerjanya. Nah, jadi itu lama-lama bisa menyebabkan orang suka pipis. Nah, orang suka pipis itu lama-lama dia jadi kehausan.
Jadi dia suka minum. Mm-mm. Nah, terus selain itu juga dia juga menyebabkan suka lapar. Padahal kalau dipikir-pikir kan di pembuluh darah itu udah banyak gula, tapi tubuh ini ngerasa aku lapar, jadi kitanya makan terus ibu. Jadi makin banyak gula yang ketumbuk di situ. Nah, itu penyebabnya kenapa bisa terjadi kencing manis di dewasa sama lansia. Dari pola hidup yang suka minum, tadi prosesnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika kita takut, cemas atau sedih itu ibu, itu emang benar bahwa gula ini dia pengobatan seumur hidup ibu, seumur hidup untuk mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan atau kelanjutannya. Jadi misalnya nih, kalau gula dibiarkan tinggi terus ibu, nanti dia bisa menyebabkan ke hal-hal lain kayak penurunan kesadaran karena kekurangan kelebihan gula ataupun kekurangan gula. Nah, ada juga kalau misalnya gula itu tetap banyak, jadi kalau kita luka di gula yang terus tinggi nggak terkendali, itu biasanya ketika luka susah sekali untuk sembuh ibu, jadi butuh perawatan lebih dan sebagainya. Terus kalau kelanjutannya lagi, nanti dia tuh bisa menyebabkan kesemutan sering di ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki nih suka sekali gula bikin dia kesemutan tuh bu. Nah, sama juga dia bisa larinya ke mata, jadi nanti dia bisa penurunan penglihatan jadi kabur tuh. Nah, ini tapi nggak apa-apa, itu kan kalau kita mengetahui penyakit ini lebih awal, kita bisa mengendalikannya ibu. Nah, obat ini salah satu pengendaliannya. Nah, ini sebenarnya obat pengendalian gula itu ada 5 ibu. Edukasi dimana kita harus menyadarkan kalau kita harus menyadari bahwa penyakit ini tuh penyakit seumur hidup, pengobatannya juga seumur hidup. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengendalikan. Untuk takut, cemas dan sedih selama selama kita minum obat, selama kita ikhtiar, insya Allah jaga kan bu ya, dan lain sebagainya. Terus habis yang kedua itu menjalankan aktivitas. Jadi kan kebanyakan gula dalam tubuh kita, kalau kita olahraga itu membuat si kunci yang macet ini bu, dia tuh jadi mau bekerja, jadi kayak dikasih oli gitu bu. Nah, itu bisa merangsang kunci ini jadi bekerja. Olahraganya nggak usah terlalu berat, kayak apa ya bu ya, kayak lari maraton itu nggak usah bu. Jadi lari biasa, lari yang ya olahraga 30 menit gitu bu ya, 2 kali sama seminggu. Terus yang ketiga sama pola makan ibu. Pola makan dimana yang kita tahu pola makan yang sehat itu, ini kan piring bu ya, ini piring, terus dibagi setengah, ini buat sayur, ini dibagi setengah gini juga setengahnya, jadi ini nasi, ini lauk. Nah, yang di untuk makannya itu ada 3J bu, jenis, jumlah, dan jadwal. Ini kan jenis makanannya bu nih, ada lauk, nasi, sama sayur. Terus jumlahnya ini sayur setengah, lauk 1/4, nasi 1/4 dari piring. Nah, jadwalnya itu bu 3 kali makan berat sama 3 kali selingan. 3 kali makan selingan. Jadi makan pagi, terus misalnya makan pagi jam 7 makan pagi, jam 9 makan ringan, atau makan selingan. Terus misalnya jam 12 makan siang, lalu jam 4 itu makan selingan. Nah, lalu jam 7 makan malam, makan malam, jam 9 malam ini bisa makan selingan. Terus sambil diminum obatnya.
Terus yang keempat itu minum obat ibu. Ya. Nah ini minum obat ini juga salah satu untuk mengendalikan gula. Ya. Tuh. Lalu yang kelima ibu, monitoring bu, dilihat gula darahnya setiap bulan bagaimana. Iya. Jadi rutin cek di puskesmas tiap bulan. Oke, ibu boleh diulangin penjelasan Fitri tadi ibu. Yang ibu tangkap dari penjelasannya Fitri apa? Mbak Fitri menyarankan apa itu gula makan Ya. itu makan apa cek sama apa olahraga. Ada yang ya. Oke, ibu dari penjelasan Fitri tadi, ibu mengenai rasa takut ibu, apakah mengalami penurunan? Kalau dari angka 1 sampai 10, 1 itu dia tidak takut, 10 masih takut, 5 biasa aja, ibu di nomor berapa sekarang? 4. Kalau cemas, kalau tadi ibu bilang dia di skala 4, kalau sekarang ibu 2. Skala 2. Kalau untuk sedihnya ibu, kalau ibu bilang di skala 6, untuk sekarang di skala berapa ibu? 4. Sudah sedih. Oke ibu, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih ibu atas waktunya. Semoga obatan yang jangka panjang. Terus semoga segera membaik dan nyaman ya ibu. Ya, amin. Terima kasih ibu atas waktunya. Nanti kalau ibu masih perlu bertanya lebih lanjut atau perlu konseling lagi, kita akan bertemu lagi ya. Terima kasih ibu. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.